Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga Allah limpahkan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat-sahabatnya yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian duha bersama Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah dari tema sebelumnya, yaitu tentang memupuk sifat wara' di dalam kehidupan diri dan keluarga kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pengertian dari sifat wara' itu, urgensi dan pentingnya sifat wara' dalam kehidupan seorang mukmin. Kemudian dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang melandasinya, termasuk kita menyebutkan beberapa prinsip dan kaedah-kaedah berkenaan dengan sifat wara' ini, sekaligus tingkatan-tingkatan dari sifat wara', dengan harapan setelah kita mengkaji dan mempelajari sifat wara' di dalam Islam sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, kita dapat mengaplikasikannya, mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya, karena memang untuk menerapkan sifat wara' ini sangat sulit. Setidaknya kita berada di posisi yang pertama. Level yang pertama dari sifat wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu dulu yang paling prioritas, yang kalau bisa jangan ada. Memang wajib harus tidak ada dalam kehidupan kita yang haram. Baik yang haram itu disepakati oleh para ulama ataupun perkara-perkara haram yang diperselisihkan. Ada perkara-perkara yang diharamkan tapi masih menjadi perbincangan, perselisihan di kalangan para ulama-ulama Islam. Setelah kita mampu kokoh dan teguh di level yang pertama ini, maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik, naik peringkat kepada level yang kedua, yaitu meninggalkan segala yang syubhat dan meragukan. Setelah kokoh di level yang kedua, kita akan beranjak kepada level yang paling ideal, ketika kita meninggalkan perkara yang tidak berguna, walaupun itu masih dalam kategori halal atau mubah, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kebahagiaan kita di akhirat, maka itu kita tinggalkan.
Jadi senantiasa kita evaluasi diri, terus berlatih, bermujahadah menjadi insan yang setiap hari itu lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Jadi begitulah kita menuntut ilmu ini. Ilmu ini akan bermanfaat apabila ilmu yang kita pelajari selama ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita pelajari selama ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa sifat wara' ini berat, sulit, kecuali bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang memiliki sifat sabar untuk menjalaninya. Oleh karenanya nanti sebentar lagi kita akan memaparkan kisah-kisah teladan. Mudah-mudahan dengan keteladanan ini bisa menjadi pendorong dan pemicu kita untuk dapat mengaplikasikan, mempraktekkan dan mengamalkan sifat wara' dalam kehidupan. Karena kalau sekedar teori saja, Bu, seakan-akan hati kecil mengatakan, tidak mungkin saya bisa wara'. Namun kalau sudah ada contohnya, sudah ada teladannya, ternyata ada orang yang mampu bersifat wara' dalam kehidupan ini. Teladan-teladan kita, orang-orang soleh yang pernah hidup pada zamannya, yang dengan sifat wara' itu turun segala kebaikan dan keberkahan di dalam hidup mereka. Karena seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau orang tidak ada sifat wara', Bu, maka semuanya akan masuk ke dalam perutnya. Yang halal masuk, yang haram pun masuk, apalagi yang syubhat. Ketika di tubuh kita banyak sekali bersarang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu menjadi penghalang diterimanya doa, menjadi penghalang diterimanya ibadah kita. Makanya ada sebuah pesan dari Abdullah bin Umar, kalau saya tidak salah. Beliau mengatakan, atib ma ta'amaka takun mustajabat doa. Ya. Perbaiki makananmu, perhatikan kehalalan dari makananmu itu, niscaya engkau akan menjadi orang yang cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara supaya doa kita cepat makbul, diijabah oleh Allah, jaga makanan kita. Jaga jangan sampai ada perkara yang haram masuk ke dalam mulut kita. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik. Allah tidak menerima sedekah kecuali apabila sedekah itu bersumber dari harta yang baik. Harta yang baik itu salah satunya harta yang halal, diperoleh dengan cara yang halal. Sedekah dengan hasil curian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diharamkan oleh Allah juga tidak diterima salat kita. Jadi Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Ini merupakan ketetapan di dalam agama kita. Jadi tidak heran kalau ada orang yang salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, sedekahnya tertolak. Salah satunya ini sebabnya, karena masih bersarang yang haram itu di dalam diri kita, dalam perut kita, dalam apa yang kita pakai selama ini, tempat tinggal kita dan sebagainya. Haji pun begitu, bolak-balik naik haji, umrah dan sebagainya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, tapi talbiyah kita ditolak. La labbaik wa la sa'daik, tolak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala haji kita. Makanya kita tengok banyak orang haji tapi tidak ada bekas pada kepribadiannya. Banyak orang sholat
Tapi justru sendal hilang di masjid. Saya berapa pasang hilang sendal di masjid. Padahal di rumah Allah ya. Kan bukan salah masjidnya, ini salah orang-orang yang salat di masjid itu. Ini belum belum mengakar ibadahnya itu. Itu tadi, ibadah yang tidak diterima, tidak mengakar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifat wara itu terasa sulit dan berat, tapi kita harus optimis. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Dengan penuh kesabaran. Karena wara ini adalah salah satu tangga menuju surga. Nabi SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang sulit-sulit, dengan yang susah-susah, dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu kita. Jadi jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah. Jalannya jalan mendaki. Falak tahamal aqabah. Dalam Quran disebut dengan aqabah, jalan yang mendaki, menanjak. Banyak onak duri, banyak rintangannya. Surga itu indah, tapi pagar yang mengelilinginya itu susah, sulit. Pagarnya itu tahajud, pagarnya sedekah, zakat, haji, wara, itu pagarnya, Bu. Surganya indah. Kalau neraka sebaliknya, wa huffatin naru bil malazzat, kata Nabi. Sedangkan neraka itu yang sangat pedih, tapi pagarnya itu menggoda dan menggiurkan. Pagar neraka itu menggoda dan menggiurkan. Maka kenapa kalau kita tanya semua orang mau masuk neraka apa surga? Semuanya jawab sepakat surga. Tapi jalan hidup, tengok ini kok pada ke neraka semua, tapi jawabnya tadi surga. Ketika melangkahkan kaki berjalan dalam hidup ini kok banyak ke neraka, karena tergiur tadi dengan pagar itu. Maka kita jangan tengok pagarnya, tengok apa di balik pagar itu, di balik tembok itu. Surga ini temboknya tembok derita, penderitaan, perjuangan, pengorbanan. Termasuk wara ini bagian dari tembok-tembok surga. Tapi di balik tembok itu ada keindahan abadi yang luar biasa. Orang yang beriman akan mampu melihat apa yang ada di balik tembok itu, sehingga dia fokus dengan apa yang ada di balik tembok. Menjadi ringanlah segala kesulitan, beban dan sebagainya. Maka nanti kita akan perlu kepada satu teladan, kisah-kisah yang menginspirasi, yang memotivasi kita untuk bisa mengamalkan wara dalam kehidupan ini. Ada satu kaidah juga yang mungkin lupa tersampaikan kemarin. Para ulama mengatakan ketika seseorang itu berlebih-lebihan melakukan yang mubah. Mubah nih satu yang boleh. Berlebih-lebihan sampai-sampai dia terlalu fanatik dengan yang mubah itu. Selalu lebay kalau bahasa. Artinya tidak boleh tidak ada, harus ada. Siapa yang berlebih-lebihan dalam perkara mubah, maka dia akan terseret kepada yang syubhat. Akan mudah dia terseret kepada yang syubhat. Misalnya kita kalau makan itu harus pakai ikan, umpamanya. Ikan kan mubah, makan ikan mubah ya. Pokoknya kalau nggak ada ikan nggak mau makan. Harus ada ikan. Ini perkara yang kurang baik sebenarnya, perilaku yang seperti itu. Artinya kita sudah kecanduan, seperti orang kecanduan, harus ada. Oke, tidak ada masalah, itu mubah, boleh. Tapi sikap Anda yang berlebih-lebihan seperti itu, seakan-akan kalau tidak ada ikan, nggak jadi makan. Itu, perbuatan Anda seperti itu akan menyeret Anda kepada syubhat. Suatu hari ketika ikan itu tidak bisa diperoleh dengan cara yang halal 100%, ada cara yang syubhat, Anda akan mencoba yang syubhat itu. Dengan alasan apa? Nggak apa-apa, syubhat kan belum haram. Masih masih remah-remah. Yang nggak boleh itu yang haram. Kalau syubhat masih boleh lah. Sekali-kali nggak apa-apa.
Ketika Anda tidak mendapatkan perkara yang mubah itu dengan mudah, kecuali dengan melakukan yang syubhat, Anda akan mencoba mencicipi syubhat itu. Ketika sudah terbiasa melakukan syubhat, kata para ulama, Anda akan tergiring kepada melakukan yang haram. Sekali-kali pasti kena haram. Kalau sudah terbiasa kita dengan syubhat, tiba-tiba yang kita inginkan itu tidak bisa kita capai kecuali dengan melakukan yang haram, melewati yang haram, maka yang haram itu akan kita lewati. Nah, begitulah prosesnya itu. Maka dengan yang mubah ini jangan fanatik kan dengan yang mubah. Nah, seperti contoh, saya buat contoh kecil. Kalau makan tuh nggak ada ikan, nggak ada masalah. Kalau ada kita makan, nggak ada, ya sudah. Ada lauk lain, nggak mesti itu. Nah, ini kalau buka puasa harus pakai kanji rumbi ya. Kalau nggak kanji rumbi anak jadi buka puasa. Nah, ini fanatik ini. Ini bahaya. Ini bisa terseret kepada syubhat. Kalau sudah sekali kena syubhat, lama-lama keenakan. Syubhat. Setelah terakumulasi syubhat dalam hidup kita ini, berkumpul syubhat, sehingga hati kita, nurani kita sudah tidak setajam dulu lagi, iman kita sudah tidak apa lagi. Akhirnya yang haram pun akhirnya kita lakukan. Jadi begitu dia prosesnya, Bu, enggak sekalian, enggak sekaligus, tidak serta-merta kita melakukan yang haram, ada proses. Pertama dosa-dosa kecil dulu, dosa kecil enggak apa-apa, nanti istighfar, tobat. Dosa kecil akhirnya diremehkan. Setelah dosa kecil diremehkan, mulai nafsu. Namanya nafsu ini. Nafsu ini dia ketika dia sudah nyaman di satu tempat, dia akan mencari sensasi lain. Sama dosa kecil, lama-lama dosa besar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya para salafus salih mengatakan, kami dulu meninggalkan 70 bab dari perkara yang halal. Sengaja kami tinggalkan, bukan karena kami ingin mengharamkan yang halal. Kami tinggalkan itu karena khawatir terdorong kepada yang haram. Artinya dengan yang mubah ini kita jangan terlalu berlebihan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menyimak beberapa kisah-kisah teladan tentang sifat wara ya, dalam kehidupan generasi-generasi awal Islam. Yang pertama, siapakah teladan kita dalam sifat wara ini? Tentu yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara masalah wara, Nabi ini adalah rajanya wara. Ya. Dari beliaulah kita mengambil contoh dan keteladanan. Disebut dalam hadis sahih, suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di sebuah jalan, di sebuah tempat. Tiba-tiba Nabi melihat sebutir kurma jatuh. Ketika Nabi hendak mengambil kurma itu dan memakannya, kan sayang makanan ya. Teringat Nabi dalam pikiran Rasulullah, ini jangan-jangan kurma ini adalah kurma zakat. Kata Nabi, kalau seandainya kurma ini bukan dari kurma zakat, aku khawatir ini dari kurma zakat, maka aku akan memakannya. Jadi Rasulullah itu tidak gengsi dia. Makanan jatuh dia ambil, tidak gengsi. Itu salah satu bentuk tawadhu Rasulullah SAW. Di ibu misalnya kan ada makanan jatuh, itu kalau masih bisa dimakan, dibersihin, dimakan. Jangan dibiarkan begitu saja. Kecuali jatuhnya sudah tidak mungkin lagi dimakan, tidak dimakan. Kenapa Rasulullah tidak makan kurma yang jatuh itu? Khawatir kurma itu dari zakat, karena Nabi SAW dan ahli baitnya tidak boleh makan dari harta zakat. Itu salah satu khususiat, keistimewaan Rasulullah dan ahli bait. Tidak boleh makan dari harta zakat. Bukan Nabi saja, termasuk putrinya Fatimah, istri-istrinya juga demikian. Ahli bait lah pokoknya. Cucunya Ali bin Abi Thalib itu tidak boleh makan dari harta zakat. Tidak halal bagi mereka zakat.
Nah, itu salah satu contoh sifat wara' Rasulullah. Padahal kurma itu kan belum tentu dari zakat, entah dari mana. Tapi itulah Rasulullah khawatir kalau dari zakat gimana. Nah, itu salah satu contoh waraknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah istrinya. Di tempat tidur Rasulullah ada sebutir kurma. Entah dari mana datang kurma itu. Tidur. Ketika Nabi mengambilnya dan memakannya, teringat, saya khawatir ini dari kurma zakat, entah datang dari mana, entah dilempar orang dari jendela atau apa, masuk kurma itu ke dalam kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ingin makannya, Nabi tak jadi memakannya, khawatir itu adalah kurma dari zakat yang tidak halal dimakan oleh beliau dan ahli baitnya. Pada kesempatan yang lain, Nabi melihat Hasan bin Ali, cucunya, sedang makan kurma. Rasulullah tahu kurma itu dari kurma zakat. Langsung Rasulullah meminta kepada cucunya itu untuk memuntahkan isi mulutnya itu, ya, sedang kurma yang sedang dikunyah di mulutnya itu disuruh keluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Hasan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak halal bagi kita ahlul bait memakan harta zakat, dan ini kurma yang kamu makanlah kurma zakat. Jadi disuruh memuntahkan isi mulutnya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan. Ada seorang wanita mengundang Rasulullah makan bersama para sahabat. Nabi pun memenuhi undangan itu, makan ke rumah wanita tadi. Ketika dihidangkan daging kambing, orang-orang pada makan, Rasulullah mungkin ada pemberitaan dari wahyu. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu beliau yang gaib kecuali apabila Allah memberitahu melalui wahyu. Jadi waktu Nabi lihat makanan itu, Nabi katakan, ini kambing ini diperoleh bukan dengan cara yang benar. Kata Rasulullah, daging ini diperoleh bukan dengan cara yang benar. Akhirnya Nabi tidak jadi makan. Nah, itu contoh waraknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita. Kemudian kita beralih kepada kisah berikutnya. Salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, namanya Abu Bakar Siddiq. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan, Abu Bakar Siddiq ini ada seorang teman yang masih muda, seorang remaja atau anak muda. Biasanya remaja ini sering membawakan hadiah untuk Abu Bakar Siddiq, makanan dan sebagainya. Biasalah, namanya sahabat teman, ya. Suatu hari dia membawa makanan seperti kue itu kepada Abu Bakar Siddiq. Dia berikan kepada Abu Bakar Siddiq. Tanpa ragu Abu Bakar Siddiq memakan makanan tersebut. Karena biasa juga dia ngasih makanan. Setelah Abu Bakar Siddiq makan itu, tiba-tiba pemuda tadi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tahu tidak dari mana makanan itu saya beli?" Ini pemuda ini pun sengaja mungkin melakukan itu. Dia katakan, dari mana kue itu saya beli? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu. Terus pemuda tadi bercerita, dulu zaman jahiliyah saya suka meramal nasib orang, jadi tukang ramal, ya. Jadi ada orang yang saya ramalkan nasibnya waktu zaman jahiliyah dulu. Setelah saya ramalkan nasibnya, dia nggak bayar. Ketemu saya kemarin, akhirnya dia memberi upah dari kegiatan ramal-meramal. Kejadiannya udah lama, tapi upahnya diterima waktu dia sudah Islam. Kasih upah dari hasil meramal itu. Nah, maka dari upah itulah kemudian saya membeli makanan tadi, membeli kue tadi. Dan kue itu yang barusan Anda makan. Nah, apa yang terjadi setelah itu, Ibu? Nah, Abu Bakar Siddiq ini karena dia seorang yang wara, takut kepada Allah,
karena akhirnya dia tahu kue itu dibeli dengan uang yang tidak jelas, uang haram ya, jadi hasil usaha yang diharamkan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq berusaha memuntahkan, memasukkan jarinya ke tenggorokannya dan ingin memuntahkan isi perutnya, makanan yang sudah ditelan tadi. Padahal kalau secara hukum kan tidak mesti seperti, karena kita tidak tahu ya, tidak tahu ya sudah, Allah maafkan. Tapi Abu Bakar Siddiq karena wara tadi, dia tidak ingin sedikit pun ada daging di tubuhnya yang tumbuh dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram. Dimuntahkan. Berkali-kali dia muntahkan isi perutnya sampai keluar itu makanan. Sehingga para sahabat yang melihatnya kasihan. Kenapa sampai begitu, hai Amirul Mukminin? Sampai seberat itu. Kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya makanan itu tidak keluar dari perut ini kecuali bersamaan dengan keluarnya nyawa, maka akan kulakukan. Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang akan membakarnya. Nah, itu contoh sifat wara dari seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita mungkin tidak terpikir seperti itu. Udah termakan ya sudah, rezeki. Alhamdulillah. Oh, saya nggak tahu Ustaz. Ya, secara hukum memang demikian. Abu Bakar sebenarnya tidak dituntut secara hukum, dia harus mengeluarkan karena ketidaktahuannya. Tapi karena sifat wara tadi. Nah, seperti yang saya katakan, sifat wara ini kan dia Ibu berlevel ya. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, mungkin kita belum sanggup macam Abu Bakar itu. Belum sanggup kita mencontoh beliau. Jadi itulah seorang Abu Bakar Siddiq. Padahal tahu Ibu, Abu Bakar itu orang yang sudah dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, Abu Bakar masuk surga melalui ke-8 pintu surga. Ada 8 pintu kehormatan dalam surga itu. Selain pintu utama, Abu Bakar bisa masuk melalui ke-8 pintu surga itu. Jadi begitu dimuliakan. Tapi masih takut juga. Padahal dijamin ya, sudah dijamin sama Allah, sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih takut dan khawatir. Khawatir kalau ada di tubuhnya itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlanjut kepada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang kedua setelah wafat Abu Bakar Siddiq, yang menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, khalifah itu berarti orang nomor 1 ya. Dia bukan sekedar menguasai negara, tapi dia menguasai lebih dari satu negara. Khilafah. Pada masa beliau itu kekuasaan Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru ya. Kalau kita buat dalam bentuk negara itu sudah sampai berapa puluh negara itu dikuasai. Jadi bukan setingkat presiden. Presiden itu masih kecil sekali itu. Ini khalifah. Karena menguasai berbagai wilayah yang sangat luas. Dia sebagai orang nomor 1. Tapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan kepada rakyatnya, pada umat ini dia katakan, innahu la ajiduhu yahillu li an akula min malikum haza illa kama kuntu akulu min sulbi mali al-khubzu waz-zait wal-khubzu was-sam. Sesungguhnya aku mendapati tidak halal bagiku makan dari harta kalian ini, karena dia kan sebagai khalifah. Dia kalau bahasa kita digaji dengan harta negara, baitul mal kalau dulu tabungan negaranya itu disebut baitul mal. Dari situlah digaji para tentara dan sebagainya. Jadi kata Umar bin Khattab, saya tidak halal makan dari harta umat ini kecuali apa yang halal aku makan dari hartaku sendiri. Apa yang didapatkan oleh Umar dari Baitul Mal sebagai sebagai
upah dia menjadi khalifah, sebagai upah dia menjadi pemimpin, gaji pemimpin, gaji khalifah. Dia katakan yang halal bagiku adalah al-khubzu wa zait, roti dan minyak, roti dan minyak, atau roti dan mentega, itu saja. Jadi dia bekerja siang malam untuk umat. Yang halal bagi dia untuk dia makan, kata Umar, yang halal bagi saya untuk saya makan hanya sepotong roti dengan mentega. Itu aja, Bu. Tidak ada rumah mewah, kendaraan ini, fasilitas macam itu. Ini contoh sifat wara' dari seorang Umar ibnul Khattab. Artinya dia betul-betul menjaga dirinya untuk tidak mengambil harta ataupun milik umatnya, milik publik. Jadi betul-betul dia qanaah dengan apa yang ada. Itu aja. Dia tidak mau dia bermewah-mewah hidup di atas penderitaan rakyatnya. Tidak mau. Umar bin Khattab itu kalau dijamu makan dalam sebuah jamuan, diberikan kepada beliau hidangan yang enak-enak. Biasanya kan kalau pemimpin atau kepala daerah datang ke suatu tempat, pasti hidangannya beda, Bu, ya. Kalau ibu mengundang Pak Wali Kota itu biasa meja wali kota lain itu, ya, sama dengan undangan biasa, ya. Kalau kita bisa duduk di meja wali kota itu mantap, itu pasti lain menunya itu. Kalau ayam lain ayamnya itu. Ayam dari mana nih, Pak? Bukan ayam potong, daging begitu juga, ikan. Jadi Umar bin Khattab suatu hari datang suatu tempat, suatu daerah di bawah kekuasaan Islam, dihidangkan makanan. Kemudian Umar sebelum dia makan, dia tanya, saya mau tanya, apakah rakyat saya di sini makan seperti ini? Enggak, ya Amirul Mukminin, ini khusus untuk khalifah nih. Oh, kalau begitu saya tidak makan. Di Umar bin Khattab tidak mau makan kalau seandainya rakyatnya di sini tidak makan seperti ini. Mungkin yang lain makan ikan asin, dia khusus ayam. Saya tidak mau makan ayam nih kalau rakyat saya yang lain tidak makan ayam. Makanya ketika terjadi kelaparan, Amur Ramadah, tahun Ramadah itu Umar bin Khattab itu menjadi orang yang paling lapar. Bukan rakyat, rakyat lapar, tapi dia lebih lapar lagi. Sampai dulu warna kulit Umar itu putih kemerahan. Pasca peristiwa Ramadah itu, tahun paceklik itu, kulitnya berubah menjadi coklat kehitaman. Kenapa? Karena makanan nggak teratur. Makanannya sangat tidak teratur. Demi apa? Demi memikirkan rakyat. Rakyat lapar, untuk apa saya kenyang? Itu prinsip dari seorang Umar bin Khattab. Itu sifat wara' dia. Wara' dia sebagai pemimpin. Jadi tidak ada sedikit pun dia mengkhianati rakyatnya dalam hal harta benda. Jadi ketika dia menjadi khalifah, betul-betul dia menjaga keadilan itu. Bahkan terhadap keluarganya sendiri. Makanya waktu Umar menjadi pemimpin, jadi khalifah, ada orang nawarin anaknya biar jadi pejabat, dia tolak. Selama saya jadi khalifah, anak saya tidak boleh jadi pejabat. Itu kata prinsip Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ditawarkan beberapa kali. Itu prinsip dia. Suatu hari kaum muslimin mendapatkan hujan rezeki, ya, dapat uang banyak. Jadi masa itu ketika dapat uang banyak itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dan pembagiannya menurut tingkatan. Ada muhajirin, ada ansar. Keluarga Rasulullah itu didahulukan dulu, ahlul bait. Umar tidak mendahulukan keluarganya sendiri, karena Umar dari Bani Adi, dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi itu nomor urut kesekian. Yang pertama sekali dari Bani Hashim, dari keluarga Rasulullah dulu. Muhajirin, Ansar. Kepada kaum Muhajirin, Umar membagi-bagikan sekitar 4.000 dirham. 4.000 dirham itu banyak. Ya, puluhan juta juga itu. Karena satu dirham itu sekitar 50.000 uang kita, satu dirham. Dirham itu mata uang perak. Berarti kalau satu dirham 50.000, kalau 4.000 dirham berapa? Tolong ibu hitung, jutaan itu ya, jutaan angkanya itu, ya? Berapa? Ya?
20 juta. 20 juta. Ya lebih kurang ya. 20 jutaan bagi satu orang. Itu muhajirin 20 juta, 20 juta. Tiba-tiba di antara yang muhajirin itu ada anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muhajirin juga, dia dapat 20 juta, dapat 4.000 dirham. Dalam daftar muhajirin ada anaknya namanya Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Ketika Umar melihat anaknya ini, oh kamu ada juga? Ya. Dah, ini untuk kamu 3.500. Abdullah bin Umar tanya, kenapa saya 3.500? Yang lain dapat 4.000. Kata Umar bin Khattab, karena kamu waktu hijrah dulu saya yang bawa, bukan hijrah sendiri. Kata Umar bin Khattab. Kalau yang lain saya kasih 4.000 dirham karena mereka berjuang. Hijrah itu kan bukan mudah. Meninggalkan kampung halaman, kadang-kadang di jalan itu dicegat, diintimidasi, diancam macam-macam. Mereka berjuang, beli kendaraan, beli ini persiapan dan sebagainya, hijrah di jalan Allah dari Mekah ke Madinah. Kadang-kadang taruhan nyawa. Sedangkan kamu hijrah, kamu siapa yang bawa? Ya hijrah sama ayah waktu itu. Ya ayah yang bawa kamu. Jadi nggak layak kamu dapat 4.000, dapat 3.500. Potong 500 dirham dan dikasih. Ya itu contoh sifat wara' dari seorang Umar bin Khattab. Karena tidak sepenuhnya hijrah, maksudnya hijrahnya ini nggak seperti yang lain. Itu untuk anak sendiri. Mungkin kalau kebanyakan pemimpin di dunia ini keluarganya dulu ya. Pertama secara urutan keluarganya dulu diberesin. Itu pun angka nominalnya juga lain itu dengan orang lain ya kan. Tentu lebih istimewa keluarganya sendiri. Nah, jadi Umar tidak seperti itu. Suatu hari dia jalan ke pasar. Tiba-tiba dia melihat seorang anak gadis kecil, jalannya sudah terhoyong-hoyong ini karena kurusnya badannya. Ada angin jatuh kena itu. Tertiup angin jatuh anak itu. Waktu Umar tengok, ini siapa ini anak kecil ini kok kurus sekali, kurus kering, ketiup angin jatuh. Terus ada salah seorang anak Umar bin Khattab. Ayahanda nggak kenal siapa anak gadis itu, gadis kecil itu, nggak kenal. Itu kan cucu ayahanda, cucu saya. Ya, kenapa cucu saya jadi seperti ini? Kata si anak tadi, kata ayah dari anak kecil ini, ya karena kakeknya tidak pernah mempedulikan dia, tidak pernah kasih jajan banyak-banyak untuk cucunya. Kata ayahnya. Marah Umar bin Khattab. Kalau bahasa kita dia bilang gini, apa mentang-mentang kakeknya sebagai khalifah, kemudian cucunya harus diberikan jajan sebanyak-banyaknya. Ini anak, ini tanggung jawab kamu. Nih marahi anaknya itu, ayah dari anak. Ini tanggung jawab kamu. Kamu yang wajib kasih makan dia. Dan kamu harus bekerja, cari nafkah, kasih makan dia. Jangan dia mengandalkan kakeknya sebagai khalifah. Demi Allah, tidak ada sedikit pun bagian dari harta kaum muslimin untuk kalian. Ini tidak ada istilahnya mentang-mentang kakeknya presiden, kakeknya khalifah, terus anaknya gemuk-gemuk, cucunya gemuk-gemuk, jajannya banyak, fasilitas lengkap. Tidak ada cerita itu sama Umar bin Khattab. Ini anak kamu, urusan kamu, kewajiban kamu. Kasih makan dia. Jangan mengandalkan kakeknya sebagai khalifah. Dimarah sama Umar bin Khattab. Bukan dimarah anak cucu yang kecil ini, dimarah ayahnya. Nah, begitulah beliau itu. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Umar bin Khattab itu pergi ke pasar, pergi jalan-jalan. Kalau ketemu orang dia tanya, "Mau ke mana?" "Mau ke pasar, Amirul Mukminin." "Ngapain?" "Mau beli daging." "Untuk apa beli daging?" "Ingin makan daging." Ketika orang bilang kepingin makan daging, Umar bin Khattab bilang, "Awa kullama ishtahaita ishta'ait." Apakah setiap kali kamu kepingin makan daging kamu harus membelinya? Apakah setiap kali kamu kepingin makan sesuatu kamu harus membelinya? Dimarah itu orang belanja. Maksud Umar kata apa? Coba tahan nafsu sedikit. Jangan sedikit kepingin langsung cari. Ini harus ada. Itu seperti saya katakan tadi. Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Kan kita begitu, Bu. Asal kepingin, tidak tunggu besok. Harus ada hari ini. Kalau Umar bin Khattab tuh kalau dia masih hidup sekarang udah kena marah ibu-ibu nih. "Mana Bu? Ke pasar mau ngapain?" "Hawa buah beli." Belum. Itu kena marah ibu-ibu sama Umar bin Khattab. Apakah setiap yang kamu kepingin tuh harus ada?
Kenapa tidak ditahan nafsu itu? Dikekang sedikit keinginan-keinginan itu. Walaupun itu boleh, halal, tidak ada masalah. Tapi seperti kita bilang tadi, ketika kita terlalu fanatik dengan yang mubah itu akan terseret kepada yang syubhat. Jadi Umar ingin mendidik umat ini supaya apa? Supaya qanaah, supaya zuhud, supaya wara'. Silakan nikmati yang mubah, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Sekarang kan tidak ya. Kita cara hidup kita sekarang kadang-kadang di rumah enak makanan, tapi cari juga di luar ya. Sekarang pertanyaannya, orang kalau soal makanan sekarang pertanyaannya, kita makan di mana? Kita makan apa ini malam ini? Makan di mana? Di restoran mana? Padahal di rumah ada makanan yang bisa kita makan. Sampai kita kadang-kadang di kepala kita nih tahu terus di mana tempat yang, kalau mie goreng di mana yang enak. Tahu kita sudah ada daftarnya. Kalau bakso di mana? Kalau martabak di mana? Kalau apa lagi itu? Macam-macam lah itu. Sudah ada semua sama kita. Jadi hidup kita betul-betul untuk makan. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Kalau hidup Umar bin Khattab habis kena ceramah semua ini, kena marah semua ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari datang dari Bahrain, karena kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kafir ya. Dalam penaklukan itu mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat harta rampasan perang. Salah satu yang didapatkan itulah ambar. Ambar ini semacam parfum ya, wangi-wangian dalam jumlah yang besar. Dikirim dari Bahrain ke Madinah. Setelah dikirim itu, biasanya kalau dapat rezeki seperti itu, khalifah membagi-bagikan kepada kaum muslimin, dibagi. Tidak dapat satu-satu botol seorang atau satu jergen ya, karena jumlahnya besar sekali. Ya. Sampai di rumah Umar bin Khattab, dia bilang sama istrinya, saya berharap ada seseorang yang bisa menimbang dan menakar ambar ini secara adil, secara teliti, sehingga bisa dibagikan kepada kaum muslimin. Ada orang yang jago di dalam menimbang dan sebagainya, sehingga tidak ada yang lebih banyak, lebih sedikit, adil semuanya. Waktu itu istri Umar bin Khattab namanya Atikah. Atikah istrinya bilang, wahai Amirul Mukminin, saya ini jago dalam menimbang dan menakar. Biar urusan saya, kata Atikah. Nggak perlu cari orang lain, saya saja yang akan menakar. Umar mengatakan, tidak, aku tidak akan serahkan urusan ini kepadamu, karena aku khawatir ketika kamu menimbang dan menakarnya, kamu akan mencoba sedikit dari atau mencelupkan tanganmu ke dalam ambar itu, kemudian kamu gosokkan ke lehermu atau ke pelipis atau ke kepala, sehingga ketika pembagian nanti kamu sudah mendapatkan bagian yang lebih, walaupun setetes lebih. Jadi setetes pun tidak boleh lebih. Istri Amirul Mukminin harus juga sama macam yang lain, macam lain juga. Ya, tidak boleh lebih sedikit pun, walaupun setetes ya, untuk kita buat begini, coba-coba. Ya. Umar bin Khattab tidak membiarkan itu terjadi, karena kalau itu terjadi maka khalifah dan istrinya sudah mendapatkan bagian yang lebih dari yang didapatkan oleh rakyatnya yang lain, oleh kaum muslimin. Itu tidak boleh terjadi. Jadi luar biasa waraknya Umar bin Khattab. Sanggup kita tiru tu, Bu? Susah, Bu ya. Tapi enggak apa-apa, kita dengar aja lah ceritanya ya. Supaya kita merasa ternyata jauh sekali lah tingkat keimanan kita dengan keimanan mereka. Makanya zaman itu, Bu, orang ilmunya sederhana, tapi pengamalannya itu beda. Zaman itu dengan akhir zaman seperti kita ini. Kata Ibnu Mas'ud, dulu kalau ceramah khutbah itu singkat, yang lama itu sholat. Sekarang ceramah khutbah lama, sembahyang sebentar. Itu salah satu ciri akhir zaman.
Ilmu banyak, tapi pengamalannya sedikit. Zaman itu orang hafal Quran sederhana saja, tapi pengamalannya. Kalau sekarang lebih banyak, sekarang orang hafal Quran 20 juz, tapi cuma yang dihafal hurufnya saja, kalimat dan baris-barisnya saja yang dibaca, yang dihafal. Sementara hukum-hukumnya ditinggalkan orang. Ya, itu perbedaan suasana awal Islam dulu dengan suasana akhir zaman, di mana kita sekarang lebih sibuk dengan casing, lebih sibuk dengan bungkus, tapi substansi makna tidak ada lagi, ya kan? Kalau orang dulu substansinya itu, maknanya itu. Casing, bungkus. Memang masjid coba ya. Dulu masjid kan cukup sederhana dulu ya. Sederhana sekali masjid zaman. Tapi makmur masjid dengan ibadah. Kalau sekarang masjidnya indah-indah, ya kan? Tapi tidak dimakmurkan orang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi perubahan kehidupan sosial masyarakat ya di akhir zaman ini cukup kentara, cukup drastis. Mungkin suasana Ramadan pada generasi salafus saleh dulu dengan sekarang jauh sekali berbedanya Ramadan. Kalau sekarang Ramadannya, atau bilanglah sudah jauh dari nilai-nilai itu. Ramadan ini lebih kepada kita pameran kuliner. Ramadan kita itu kalau boleh kita kasih judul itu pameran kuliner. Ramadan sama dengan pameran kuliner. Jadi kehilangan ininya, kehilangan ruhnya, kehilangan nilai-nilai spiritualitasnya, semakin lama semakin pudar. Jadi inilah kita perlu introspeksi, kenapa keberkahan itu semakin tipis, semakin sedikit, karena kita sudah jauh dari makna-makna tadi, makna-makna yang dulu diperjuangkan oleh generasi awal Islam ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya dalam kisah wara ini, kisah Umar bin Khattab juga dengan seorang budak pengembala kambing. Suatu hari Umar berjalan bersama Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Dinar. Sedang berjalan itu ketemu dengan seorang budak kecil pengembala kambing. Umar kemudian mendekati anak tadi. Umar mengatakan, "Wahai anak kecil, berilah kepada kami seekor kambing." Kambingnya banyak, Bu, ratusan ribuan kambing. "Berikan seekor kambing untuk kami, atau kami membelinya." Kata si budak tadi, "Aku tidak bisa memberikan seekor kambing pun, karena aku bukan pemilik kambing ini. Aku hanya seorang budak yang dipercayakan untuk mengembalakannya. Kambing ini milik tuan saya. Saya hanya diberi amanah." Kata Umar bin Khattab ini menguji dia, menguji keimanannya. Kata Umar bin Khattab, "Ambil saja satu ekor kambing, pasti tuanmu tidak tahu. Kalaupun dia tahu, dia tanya, mana kambing itu yang hilang? Bilang saja sudah dimakan serigala." Kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan sedang mengajari anak berbohong. Beliau ingin menguji keimanan anaknya. Tiba-tiba anak itu berkata, "Ainallah." Oke, tuan saya tidak tahu. Tuan saya, majikan saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya, kemana Allah? Tuan saya tidak tahu, majikan saya tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi. Saya ini orang yang diberi amanah. Masya Allah, Umar bin Khattab ketika mendengar kalimat itu, kagum dia, terharu dia, sampai dia meneteskan air mata. Masya Allah, ada anak kecil seperti ini, tapi sudah betul-betul sangat menjaga dirinya dengan wara tadi. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak anak itu pergi menjumpai majikannya. Umar bin Khattab kemudian membeli anak ini, kemudian dibebaskan dari perbudakan. Umar mengatakan,
kalimatmu itu, kalimat yang dia ucapkan tadi itu telah menyelamatkanmu dari perbudakan dunia, dan aku berharap kalimat itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Itu kan kisah wara, Bu, ya. Bagaimana dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, mengkhianati sebuah amanah. Satu, ya, contoh wara akan menyelamatkan kita. Abu Salamah pernah datang kepada Sayyidah Aisyah. Abu Salamah waktu itu punya sengketa tanah dengan orang lain. Dia tanya fatwa kepada Aisyah, karena Aisyah ini istri Rasulullah ini adalah salah seorang rujukan pada zamannya. Jadi orang bertanya hukum dan sebagainya kepada beliau, karena dia ini orang yang sangat menguasai ilmu agama. Dia tanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana, apa sikap saya? Aisyah mengatakan, hati-hati kamu dengan persoalan tanah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim, walaupun satu jengkal diambil tanah orang, dia tahu itu bukan tanah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi, ya. Satu jengkal, tapi kalau sudah 7 lapis bumi, kan jadi besar tuh, ya, jadi berat dan besar, itu yang akan menghimpitnya nanti di akhirat. Hati-hati dengan persoalan tanah. Jadi Aisyah betul-betul dia warak sekali masalah ini. Jadi artinya jangan sampai Abu Salamah ini menjadi pihak yang menzalimi orang lain. Kalau memang dia ragu-ragu, dah kasih aja sama orang, nggak usah dipersoalkan. Kecuali kalau memang itu hak dia. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Beliau penulis kitab Tanbih dalam mazhab Syafi'i. Suatu hari dia berada di masjid. Dan di masjid sedang mengajar majelis taklim. Kebetulan di kantongnya itu ada uang. Waktu dia pergi ada uang. Entah bagaimana ternyata uang itu jatuh di tempat dia mengajar. Seperti saya ini jatuh uang di sini 50.000. Tanpa dia sadar, dia nggak tahu uangnya jatuh, dia keluar dari masjid, selesai majelis taklim dia pun pulang. Ketika mau membeli belanja gitu, dia rogoh kantong, sudah tidak ada lagi uang itu. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat itu, ke masjid tempat dia duduk, tempat posisi dia duduk tadi. Ketika sampai di situ, masih ada uangnya di situ, masih ada uangnya. Pada saat beliau mau mengambil, Abu Ishaq Shirazi mau mengambil uang tadi, teringat, jangan-jangan ini bukan uang saya. Jangan-jangan waktu saya pergi tadi, ada orang masuk ke masjid, kemudian duduk di tempat saya, uangnya jatuh. Padahal uangnya nominalnya sama, jumlahnya sama, bentuknya sama. Nggak jadi diambil uang itu. Karena khawatir itu uang orang lain. Ini contoh sifat warak dari Syekh Abu Ishaq, ya, penulis kitab Tanbih terhadap uangnya yang jatuh di masjid. Padahal kemungkinannya kan kecil, Bu, ya. Kalau hilang sendal tuh, kita cari sendal lain yang mirip dengan sendal kita. Ini sendal saya nih, mirip, tapi bukan punya kita. Bahkan ada yang berani ambil punya orang. Dengan alasan apa? Sendal saya dicuri orang. Saya ambil sendal orang. Nanti kalau di sidang di akhirat nanti, orang yang saya ambil sendalnya nanti menuntut, saya alihkan saja kepada yang mengambil sendal saya. Sama juga, Bu, ya. Kadang-kadang orang ambil sendal kita, kadang lupa dia, kan. Kita ambil sendal orang sengaja. Berat dosa kita berarti. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah itu di atasnya generasi Imam Syafi'i. Abu Hanifah itu yang dinisbatkan kepada beliau mazhab Hanafi, ya. Mazhab 4 ada mazhab Hanafi, pendirinya itu mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pernah tidak makan kambing selama 7 tahun. Karena di Irak waktu itu ada seekor kambing Baitul Mal yang hilang. Baitul Mal ini kan harta kaum muslimin di situ disimpan. Apakah dalam bentuk biji-bijian makanan, termasuk juga
binatang ternak. Ada seekor kambing Baitul Mal, artinya milik publik, milik umat, hilang, lari dari kandang, nggak tahu kemana. Sehingga Abu Hanifah waktu itu memutuskan, saya tidak makan kambing 7 tahun. Kenapa? Khawatir kalau saya beli kambing di pasar, jangan-jangan kambing yang saya beli itu atau daging yang saya beli itu adalah daging dari kambing yang hilang dari Baitul Mal. Kalau dia makan itu berarti dia makan harta kaum muslimin. Sampai dia yakin bahwa kambing itu sudah mati, ditemukan sudah mati, baru dia mau makan kambing lagi. 7 tahun, bayangkan. 7 tahun Hana megang Abu Hanifah. Hana megang ya. Kenapa? Khawatir kambing yang dibeli itu adalah bagian dari kambing Baitul Mal yang hilang. Padahal kalau secara hukum boleh nggak, Bu? Boleh, nggak ada masalah. Cuma itulah Abu Hanifah karena waraknya tadi itu. Seperti Abu Ishaq Shirazi tadi kan boleh aja diambil kan? Orang sama semua, bentuknya sama, memang tahu dia tuh uang dia. Tapi dia bilang, jangan-jangan ada orang duduk di sini, uangnya jatuh seperti jatuhnya uang saya tadi. Abu Hanifah gitu juga. Ya, sampai segitunya, Bu. Apa beliau ini siapa? Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau ada tetangganya itu hutang sama Abu Hanifah. Ada hutang. Abu Hanifah sebelum hutangnya itu terlunaskan, dia nggak mau duduk berteduh di tembok rumah tetangganya. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau duduk berteduh di tembok itu? Kata Abu Hanifah, karena tetangga itu ada hutang sama saya. Saya tidak ingin mengambil manfaat sedikit pun dari hutang. Karena kan ada prinsipnya, Bu, dalam hadis. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang, kalau di situ ada manfaat yang ditarik, diperoleh berdasarkan hutang itu, maka itu riba. Ya. Si A berutang sama saya. Si A berutang, ya. Otomatis dia nanti akan membayar sejumlah uang. Tapi selain selain uang yang dia bayarkan, yang nominalnya sama dengan apa yang dia hutangkan itu, saya dijamu makan, diundang khusus gitu untuk makan karena hutang tadi. Nah, itu yang jamuan itu adalah riba, karena itu manfaat yang diperoleh gara-gara hutang tadi. Diambil manfaat dari itu, walaupun bukan dalam bentuk uang. Yang hutang 100.000, dia nggak bayar 150.000, dia bayar 100.000 juga, tapi ada manfaat lain yang saya peroleh. Ya, dia ngutang 1 juta, ya saya kasih 1 juta. Tapi dia memberikan, Ustaz, ini boleh Ustaz pakai Honda saya selama 1 bulan, nggak apa-apa. Itu saya mengambil manfaat dari Honda itu haram. Itu bagian dari riba. Walaupun waktu dia bayar 1 juta, saya mendapatkan uang saya 1 juta. Tapi manfaat dari pinjaman tadi itu, kecuali kalau dia sewakan, saya bayar sewanya, itu tidak apa-apa. Ini enggak, dikasih cuma-cuma gratis. Itu manfaat yang diperoleh dari hutang, itu riba. Waktu itu Abu Hanifah, sampai Abu Hanifah ketika tetangganya berhutang itu beberapa dirham, beliau tidak mau duduk di tembok tetangganya itu mengambil manfaat dari teduh rumah tetangganya itu. Kenapa? Dia ada hutang sama saya, nanti dia pasti bayar, dan saya tidak mau mengambil manfaat lebih dari hutang, dari apa yang dia hutangkan. Sampai segitunya itu Abu Hanifah, ya, sifat waraknya itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita buka lagi khazanah dalam Islam, betapa banyak kisah-kisah inspiratif terkait dengan sifat warak ini, baik dari Nabi SAW maupun dari para sahabatnya. Ini belum habis, banyak sekali, Bu, kisahnya. Nanti Ibu cari sendiri, Ibu baca sendiri, ya. Baca sendiri bagaimana sifat-sifat warak mereka. Intinya mereka ingin memastikan jangan sampai ada, ya, di dalam tubuh mereka itu sesuatu yang bukan milik mereka. Karena mereka takut sekali hati mereka terkotori. Mereka khawatir sekali doa mereka tidak terijabah.
Mereka takut sekali ibadah-ibadah mereka ditolak. Bahkan untuk hal yang paling kecil, seperti Abu Hanifah tadi kan kecil kali bu, sepele kali bu ya, nggak mau duduk di bawah pohon atau di bawah tembok yang teduh, gara-gara tetangganya itu ada berhutang kepada dia. Umar bin Abdul Aziz ada datang dari Baitul Mal, itu apa namanya, minyak wangi Baitul Mal, waktu disuguhkan ke dia, dia tahan hidungnya. Jangan sampai bau dari minyak wangi itu masuk ke hidung. Karena dia bilang, ini kan saya sama seperti saya menggunakan minyak wangi ini, karena manfaat dari minyak wangi itu kan baunya. Sampai segitu, halus sekali bu ya, halus sekali, sama seperti Umar bin Khattab, dia halus sekali. Jadi memang warak begitu. Levelnya udah tinggi itu bu, bukan level kita tuh. Kalau kita mana ada, ya, sanggup seperti itu. Tapi setidaknya ya kita sudah berusaha, ya kita berusaha mencoba apa. Ketika beliau Umar bin Abdul Aziz juga, kalau ibu mau baca tentang warak, tentang zuhud, coba ibu baca kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz. Hebat beliau apa? Beliau itu bukan orang miskin, beliau itu khalifah, raja. Bapaknya gubernur, wawaknya Abdul Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayyah. Istrinya anak khalifah. Yang herannya istrinya namanya Fatimah, anak khalifah, itu mau hidup bersabar dengan Umar bin Abdul Aziz. Saudara-saudaranya itu pejabat-pejabat semua, sampai akhirnya puncak tertinggi dia menjadi khalifah. Walaupun tidak lama, 2 tahun meninggal wafat. Selama dia menjadi khalifah luar biasa, hidupnya zuhudnya luar biasa. Waktu masa mudanya dulu dia hidupnya apa, glamor, hidupnya karena anak pejabat. Ya, kakeknya, wawaknya raja, jadi anak raja. Kalau dulu itu bu, pakaiannya itu, masya Allah, mahal-mahal sekali. Ketika ada orang memuji pakaian dia, pakaianmu bagus, dia langsung dia buka pakaian, dia kasih ke orang. Itu begitu, dia orang kaya begitu, hidupnya glamor. Tapi pemurah ya, pemurah dari mudanya sudah pemurah, sudah nampak tanda-tanda kebaikan. Begitu sudah menjadi khalifah, hidupnya zuhud luar biasa. Seperti tadi. Kepingin makan anggur nggak punya duit, khalifah nggak punya duit. Pulang ke rumah minta sama istrinya, mintalah 40 dirham, saya mau membeli anggur. 1 dirham, tidak ada uang 1 dirham di kantongnya. Minta sama istrinya untuk beli anggur. Khalifah. Kepingin madu, nggak ada madu di rumah. Akhirnya si istri tadi berinisiatif, dia ambil uang 1 dinar, suruh orang untuk beli madu. Orang yang beli madu ini ternyata pakai kuda itu milik Baitul Mal. Ketika madu dibawa pulang ke rumah, kata istrinya, ini Amirul Mukminin, saya sudah belikan madu untuk anak-anak, kan kepingin madu. Ya, mana madunya? Langsung diminum sama beliau. Oh, karena kepingin sekali. Setelah minum tanya, dari mana madu ini? Ada tadi saya panggil salah seorang petugas, saya panggil, saya suruh beli madu ini. Naik apa? Naik kuda. Kuda mana? Kuda untuk ngantar-ngantar surat, punya. Kalau bahasa kita mobil dinas. Kemana? Ke sana dia beli. Aduh, ini madu udah diminum. Kata, kalau seandainya bisa saya muntahkan lagi. Kalau seandainya madu itu masih bisa dimuntahkan, saya muntahkan. Tapi untuk apa dimuntahkan? Madu pun nggak bisa lagi. Kalau udah dimuntahkan, nggak bisa lagi diminum sama yang lain. Kalau begitu ambil madu ini jual ke pasar. Kalau kamu jual ke pasar, nanti uangnya itu kembalikan modal kami 1 dinar tadi ya. Sisanya, kelebihannya itu, untungnya itu belikan makanan untuk kuda tadi. Karena waktu beli madu itu pakai kuda Baitul Mal. Jadi belikan makanan untuk kuda tadi, kasih makan kuda itu. 1 dinar kembalikan kami, karena itu uang kami. Yang sisanya belikan pakan untuk makanan kuda, karena kuda yang digunakanlah kuda negara. Nah, begitu ya Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi kalau kita baca kisahnya, kita merinding, masya Allah, kok bisa ya seperti itu? Sehingga ketika ada orang memuji Malik bin Dinar tentang kezuhudannya, kewaraannya, kesalehannya, Malik bin Dinar mengatakan, tidak usah puji saya ini warak, saya zuhud karena saya nggak punya apa-apa. Yang patut dipuji warak zuhudnya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah. Kesenangan dunia datang kepada beliau itu dari segala penjuru. Jadi yang hebat itu bu,
ketika ada orang kaya yang zuhud, itu hebat. Kalau orang miskin zuhud, itu biasa, memang zuhud aja. Tiap hari zuhud. Nggak punya apa-apa. Orang kaya sedekah biasa, tapi kalau orang miskin sedekah, ini jadi luar biasa. Karena kontras ya. Ada warna, dia miskin tapi rajin sedekah. Kalau orang tua-tua ini rajin ibadah, itu dah biasa pemandangannya. Ini tiba-tiba ada anak muda, remaja, perilaku ibadahnya sudah seorang abid, rajin ibadah luar biasa. Anak muda yang biasanya dia suka menikmati masa mudanya, tapi justru dia dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah. Ini luar biasa. Yang luar biasa lagi, orang tua belum ibadah sampai sekarang. Nah, itu yang parah ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya rasa cukup beberapa contoh kisah tentang wara tadi, dan nampaknya posisi kita masih jauh dari contoh-contoh itu. Setidaknya telah banyak orang-orang yang sukses mengamalkan sifat wara dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan dengan memperhatikan sifat wara ini, kehidupan kita menjadi lebih berkah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lahir dari sulbi kita, dari keluarga kita, anak-anak yang saleh, anak-anak yang beriman, ya, anak-anak yang dapat menjadi manfaat bagi Islam dan kaum muslimin berkat dengan sifat wara tadi. Ya, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan setidaknya menjadi lengkaplah pembahasan kita tentang wara, mulai dari hakikat definisi wara, pentingnya wara dalam kehidupan, dalil-dalil tentang wara, prinsip dan kaidah-kaidah tentang wara, peringkat-peringkat wara, sampai kepada contoh-contoh kisah ya inspiratif terkait dengan sifat wara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita 2 hari berturut-turut, kemarin dan hari ini, memberikan faedah dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup majelis ini dengan membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.